Shalom, salam sehat. Berjumpa lagi di Renungan Harian Toraja edisi Sabtu 10 April 2021. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas pagi yang indah ini. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu datang dalam saat yang teduh. Engkau berkati kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati firman ini agar boleh kami jadikan suluh dan pedoman bagi kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, bingung karena gelap. Ada seorang pemuda yang punya peran sangat penting pada perusahaan PLTU di satu daerah. Sewaktu-waktu saya menunggu dia pulang kerja, namun tidak lama kemudian masuk pesan via WA bahwa saya masih lanjut bekerja, bahwa dia lanjut bekerja ya. Dia lembur kerja karena ada kerusakan yang fatal. Bisa berakibat mati lampu di daerah itu dan berpengaruh kepada daerah lainnya. Yohanes memberikan contoh kehidupan yang praktis bagi orang yang mengenal Allah. Pertama, orang yang mengenal Allah hidup dalam terang karena kegelapan sudah dikalahkan oleh terang. Kedua, orang yang hidup dalam terang harus nyata dalam tindakannya yang benar. Bagaimana mungkin orang yang hidup dalam terang namun membenci saudaranya sendiri? Membenci itu adalah perbuatan kegelapan. Jadi orang yang hidup membenci saudaranya digolongkan hidup dalam kegelapan. Diberitakan bahwa semua yang hidup dalam terang, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Apakah kita sadar bahwa sekarang ini banyak orang Kristen yang telah meninggalkan kasih mula-mula? Kasihnya kepada Tuhan menjadi dingin karena mereka lebih memilih dunia. Padahal di Yohanes 5 ayat 19, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sebelum memberikan nasihat kepada orang lain untuk saling mengasihi, kita harus terlebih dahulu lihat apakah saya sudah mengasihi dengan standarnya Tuhan. Nah, ini mungkin sepele ya Bapak Ibu.
namun tidak banyak orang yang mampu melakukan ini. Ibarat menuntun orang kepada terang, namun kita sendiri belum keluar dari kegelapan. Akhirnya kita bingung karena gelap. Mau diarahkan kemana jadinya orang ini. Karena itu, tetaplah konsisten melakukan dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup ini. Maka Dia berjanji untuk memberikan hidup yang kekal bagi mereka, bagi setiap pribadi yang setia. Amin. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari yang indah ini. Engkau boleh memperdengarkan kami firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup ini. Menjauhi kegelapan dalam setiap hidup kami. Engkau ya Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan segala firman-Mu ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati selalu dalam kegiatan mereka, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau membantu, Engkau yang memberikan sukacita, Engkau yang memberkati langkah-langkah mereka ya Tuhan. Agar kiranya semua yang dilakukan boleh menjadi berkat dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh. Engkau berkati, memberikan pemulihan bagi tubuhnya. Setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, Engkau berkati ya Tuhan, agar menjadi sarana untuk penyembuhan. Kami pada saat ini berdoa untuk hamba Tuhan kami, Bapak Pendeta Maliku, yang saat ini sedang dalam pemulihan tubuh di rumah. Engkau yang memberkati Bapak Pendeta, memberikan selalu sukacita dalam kehidupannya, agar ia boleh kembali pulih dan kembali menata pelayanan di jemaat-Mu. Ya Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang berada di Jemaat Ramah, Ibu Pendeta Berta Patu, Bapak Pendeta Agustinus Pali, Bapak Pendeta Petrus Tangkialo. Engkau yang memberkati selalu mereka ya Tuhan. Pelayanan yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan selalu kesehatan, kekuatan, sukacita dalam pelayanan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami dalam hari ini. Tuntun langkah kami agar boleh menjadi berkat bagi semua orang. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah rehat kita pada hari ini. Selamat berjumpa kembali di esok hari. Tuhan Yesus memberkati.